Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Farasuzan, NIM 2121167. Di sini saya akan membuat video presentasi dari hasil dari apa yang saya buat, yaitu dengan materi sumber hukum Islam berdasarkan sifatnya. Baik, kita masuk pengertian dari sumber hukum Islam. Sebelum kita mengetahui apa-apa saja itu sumber hukum Islam, bagian-bagian dan sifatnya, pertama kali kita harus mengetahui apa itu sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ini ialah suatu hukum yang mana berdasarkan atau yang digunakan untuk menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam agama Islam. Yang mana dalam suatu aturan, dalam suatu hukum itu pasti ada hukum yang berlaku dalam agama Islam. Yang mana yang bisa saya jelaskan yaitu sumber hukum Islam ini yang berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu hukum sumber hukum Islam yang berdasarkan muttafaq, yaitu yang telah disepakati. Selanjutnya yang kedua itu ialah muktalaf, sumber hukum Islam yang tidak disepakati. Sumber hukum Islam yang disepakati yang sama-sama kita ketahui yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dan juga sumber hukum Islam yang tidak disepakati terbagi menjadi 6: istihsan, masalihul mursalah, urf, sad'uz za'i, syar'u man qablana, dan istishab. Baik, kita masuk materi yang pertama, penjelasan yang pertama yaitu tentang Al-Quran. Yang mana Al-Quran ialah merupakan salah satu sumber hukum Islam yang pertama yang mana telah disepakati oleh para ulama. Yang mana juga Al-Quran ini ialah sumber hukum Islam yang diwajibkan, yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Yang mana kedudukan Al-Quran ini memiliki tingkat yang paling atas, yaitu kedudukannya itu pertama dari sumber-sumber hukum yang lainnya, yang mana ini merupakan aturan dasar tertinggi dari sumber hukum Islam maupun dari ketentuan norma yang lain, dan tidak boleh juga bertentangan dengan Al-Quran. Dan juga Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan disampaikan kepada umatnya manusia dengan tujuan untuk mengembangkan segala perintah Allah SWT dan meninggalkan segala larangannya. Baik, selanjutnya materi yang kedua yaitu ialah sunnah. Yang mana sunnah secara bahasa yaitu jalan atau cara yang ditempuh atau jalan yang sudah terbiasa, atau juga sesuatu yang telah dilakukan oleh para sahabat, baik yang ada dasarnya pada hukumnya dalam Al-Quran ataupun hadis ataupun tidak, yang mana ini sebagian lawan dari kata bid'ah. Selanjutnya ijma. Ijma yang sama-sama kita ketahui ya kesepakatan bulat dari sejumlah mujtahid, yang mana ijma ini terbagi menjadi dua, yang mana ialah pertama ijma sarih, yaitu kesepakatan yang dinyatakan oleh para mujtahid. Yang kedua ijma sakuti, yaitu sebagian mujtahid mengatakan pendapatnya mengenai hukum, sedangkan mujtahid lainnya itu tidak memberikan tanggapan menerima ataupun menolak. Selanjutnya yang keempat dari sumber hukum Islam yang telah disepakati yaitu qiyas, yang mana qiyas ini ialah mengukur atau membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya, yang mana suatu perkara itu belum jelas hukumnya, dihubungkan dengan perkara yang lain atau yang sudah jelas hukumnya karena adanya kesamaan ilat, atau ilat itu bisa kita sebut dengan alasan atau sebab yang mendasari dari sebuah hukum. Nah, selanjutnya kita masuk dari sumber hukum Islam yang tidak disepakati. Yang pertama yaitu istihsan, yang mana secara bahasa itu dari bentuk masdar astahsin, yang berarti menganggap baik sesuatu atau mengira sesuatu itu baik. Yang mana melansir dari buku usul fikih dari Amir Syarifuddin,
arti dari kata lain ihtisan ini ialah mengikuti sesuatu yang lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti. Yang mana dalam hukum Islam ini digunakan untuk menetapkan suatu hukum dengan cara menyimpang dari hasil kias yang jelas demi mencapai keadilan atau kemaslahatan. Selanjutnya, masalihul mursalah. Yang mana masalihul mursalah ini ialah suatu perbuatan yang bermanfaat bagi kemaslahatan. Dalam hukum Islam merujuk pada penetapan hukum yang berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang mana Imam Al-Ghazali itu mengartikan bahwasanya masalihul mursalah ini pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak daripada mudaratan. Yang mana syarat-syarat dari masalihul mursalah ini ialah masalahnya itu harus hakikat, bukan dari dugaan-dugaan atau coba-coba. Selanjutnya, masalah ini harus bersifat umum atau secara menyeluruh. Yang selanjutnya, masalah itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang ditinjau oleh syar'i atau oleh hukum Islam. Yang terakhir, syaratnya itu ialah masalah mursalah ini bukan masalah yang tidak benar. Nah, jadi macam-macam dari masalah mursalah itu juga terbagi menjadi 3, yaitu masalah daruriyah, masalah hajiyah, masalah tasniyah. Yang mana dalam kehujahan dari masalah mursalah ini berbagi perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Yang mana masalah mursalah ini tidak dapat menjadi hujjah atau dalil menurut dari ulama-ulama Syafi'iyah, yang mana ulama Syafi'iyah, Hanafi, Maliki. Dan juga masalah mursalah ini dapat menjadi dari pendapat ulama yang lain. Masalah mursalah ini dapat menjadi hujjah atau dalil, di mana menurut dari sebagian Imam Malik dan sebagian ulama dari Syafi'i, yang mana ini juga harus menetapi dari syarat-syarat yang telah ditentukan oleh para ulama usul fikih. Dan juga dari kalangan perbedaan pendapat ulama, yaitu dari Imam Al-Qarafi, yang mana berkata masalah mursalah ini sesungguhnya berhujjah dengan masalah mursalah yang dilakukan oleh semua mazhab, karena mereka melakukan qiyas dan mereka membedakan antara satu dengan satu yang lainnya karena adanya ketentuan-ketentuan dari hukum yang mengikat. Nah, contoh dari masalihul mursalah ini seperti tindakan dari seorang sahabat Abu Bakar As-Siddiq terhadap orang-orang yang ingkar membayar zakat. Itu adalah demi kemaslahatan. Selanjutnya, membuang barang yang ada di atas kapal laut tanpa izin yang punya barang, karena ada gelombang besar yang menjadikan kapal itu nanti menjadi oleng atau menjadi goyang. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ialah urf. Urf ini ialah apa-apa yang saling diketahui oleh manusia dan mereka mempraktekkannya, baik itu dari perkataan maupun dari perbuatan ataupun dari meninggalkannya. Sedangkan menurut para ahli usul fikih ialah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadi tradisi, yang mana dari hukum Islam ini yang merujuk pada adat atau kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat, yang mana dianggap sah serta tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, macam-macam urf ini terbagi menjadi 2, yaitu urf sahih, yang mana adat kebiasaan manusia itu yang tidak bertentangan dengan sumber hukum Islam dan tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Sedangkan yang kedua, macam dari urf, yaitu urf fasid, adalah adat kebiasaan manusia yang berlawanan dengan ketentuan sumber hukum Islam. Landasan dari hukum urf ini ialah salah satu sumber hukum Islam dari usul fikih yang diambil dari intisari Al-Quran, yang mana
eh, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf, yang serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Selanjutnya, yang keempat itu istishab. Istishab ini ialah salah satu metode penetapan hukum, yang mana dalam Islam ini yang berarti menganggap tetapnya sesuatu dalam keadaan atau hukum yang sudah ada sampai ada bukti yang menunjukkan bahwasanya perubahan keadaan atau hukum tersebut. Nah, jadi istishab ini diambil dari kata sahibah yang berarti menyertai atau mengiringi. Nah, dalam konteks hukum Islam, istishab ini juga menjaga atau mempertahankan keadaan hukum yang sudah ada. Nah, selanjutnya syar'u man qablana. Syar'u man qablana ini ialah hukum syariat sebelum hukum syariat Islam sebelum adanya umat Islam, yang mana para ulama usul fikih ini sepakat, yang mana ulama usul fikih ini sepakat bahwasanya syariat yang diberikan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad yang tidak tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah tidak berlaku lagi bagi umat Islam. Yang mana contohnya itu selain puasa, Quran menyebut syar'u man qablana ini misalnya hukum tentang hukum pembunuhan di dalam. Syar'u man qablana ini juga merupakan salah satu hukum yang berlaku yang tidak tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak berlaku juga bagi umat Islam. Selanjutnya, yang terakhir yaitu syar'uz zara'i. Syar'uz zara'i ini ialah konsep yang mana dalam hukum Islam yang berarti bahwasanya menutup jalan atau mencegah sarana yang dapat mengarah pada perbuatan yang haram atau merugikan. Istilah ini berasal dari kata sad yang berarti menutup atau mencegah, dan zara'i juga berarti itu sarana atau jalan, yang mana dalam konteks hukum Islam syar'uz zara'i ini digunakan untuk mencegah tindakan yang pada dasarnya mungkin diperbolehkan, tetapi dapat mengarah pada sesuatu yang dilarang atau berpotensi sebagai buruk. Gimana di situ ada beberapa ketentuan dari syar'uz zara'i itu ialah dari sisi yang mendorong untuk berbuat dan sasaran atau tujuan yang menjadi kesimpulan dari perbuatan itu. Yang mana di sini syar'uz zara'i ini terbagi menjadi dua, yaitu natijah baik atau natijah yang buruk. Yang mana ketiga akibat ini merupakan dari sesuatu perbuatan yang mana ini akan bisa berpotensi boleh diperbolehkan, tetapi juga mengarah pada sesuatu yang dilarang atau menjadi potensi yang akan merusak nantinya. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan dari penjelasan materi saya tentang sumber hukum Islam yang berdasarkan sifatnya. Mungkin apabila ada kata-kata saya yang salah ataupun ada yang kurang ataupun ada yang tidak jelas, itu semua dari salah saya, yang benar itu hanya dari Allah. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.